Pemikiran mengenai evolusi, yakni bahwa spesies berubah dari waktu ke waktu telah berakar sejak zaman kuno. Pemikiran tersebut dapat terlihat pada ilmu pengetahuan peradaban Yunani, Romawi, Tiongkok, dan Islam. Namun, sampai dengan abad ke-18, pandangan biologis barat masih didominasi oleh pandangan esensialisme, yaitu pandangan bahwa bentuk-bentuk kehidupan tidak berubah. Sedangkan evolusi dalam kajian biologi berarti perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Evolusi terjadi ketika perbedaan-perbedaan terwariskan ini menjadi lebih umum atau langka dalam suatu populasi. Kemudian, untuk bukti-bukti evolusi, yang pertama ada seleksi alam. Seleksi alam merupakan sebuah proses yang menyebabkan sifat terwaris yang berguna untuk keberlangsungan hidup dan reproduksi organisme menjadi lebih umum dalam suatu populasi dan sebaliknya. Sifat yang merugikan menjadi lebih berkurang. Hal ini terjadi karena individu dengan sifat-sifat yang menguntungkan lebih berpeluang besar bereproduksi, sehingga lebih banyak individu pada generasi selanjutnya yang mewarisi sifat-sifat yang menguntungkan ini. Yang kedua, ada seleksi alam. Seleksi alam adalah teori bahwa makhluk hidup yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya lama-kelamaan akan punah. Yang tertinggal hanyalah mereka yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya, dan sesama makhluk hidup akan saling bersaing untuk mempertahankan hidupnya. Sedangkan pada teori evolusi Darwin terlihat jelas bahwa adanya variasi organisme terjadi dengan sendirinya, atau dari dahulu memang sudah ada jerapah leher panjang dan pendek yang kemudian diseleksi oleh alam. Sementara menurut Lamarck, variasi ini terjadi sebagai akibat dari adaptasi setiap organisme terhadap perubahan lingkungannya. Kemudian yang terakhir ada mutasi gen. Mutasi gen adalah perubahan dari suatu individu akibat adanya perubahan pada DNA. Hal tersebut bisa saja menurun sehingga muncul spesies baru. Jadi, mutasi gen merupakan salah satu faktor adanya evolusi.